Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel aku, Demi Ftaujana. Hari ini aku bahas tentang teori sosiologi sastra. Nah, sosiologi sastra ini berasal dari kata sosiologi dan juga sastra. Sastra merupakan pencerminan masyarakat. Melalui karya sastra, seorang pengarang mengungkapkan problema kehidupan. Karya sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan sekaligus mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan yang sistematis tentang kehidupan berkelompok. Manusia juga dalam hubungannya dengan manusia-manusia lainnya yang secara umum disebut masyarakat. Nah, dalam bukunya A Glossary of Literature Term, Abrams menulis bahwa dari sosiologi sastra ada 3 tipe perhatian yang dapat dilakukan oleh kritikus atau peneliti, yaitu 1. Penulis dengan lingkungan budaya tempat ia tinggal. Kedua, karya dengan kondisi sosial yang direfleksikan di dalamnya. Yang ketiga, audien atau pembaca, tahun 1981. Nah, pendekatan sosiologi ini memandang bahwa penyair itu merupakan anggota masyarakat. Tidak mengherankan jika apa yang dialami dalam kehidupan sosiologisnya berpengaruh terhadap karya-karya puisi yang ditulisnya. Karena itu, pendekatan sosiologi ini merupakan pendekatan yang mengorientasikan pemahaman pembaca untuk menemukan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam sebuah teks puisi yang dibacanya. Pada hakikatnya, fenomena sosial itu bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari. Bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasikan. Oleh pengarang, fenomena itu diangkat kembali menjadi wacana baru dengan proses kreatif, yaitu pengamatan, analisis, interpretasi, refleksi, imajinasi, evaluasi, dan sebagainya dalam bentuk karya sastra. Hari ini aku analisis puisi dengan penerapan pendekatan sosiologi. Nah, pada puisi yang berjudul Tanah dan Air, Bangsa Tanpa Jiwa karya Free Hartley ini menggambarkan kepiluan yang sedang dirasakan oleh rakyat. Perasaan kecewa terhadap sikap pemerintah, yang kemudian berujung pada sebuah penyesalan. Tanah dan Air, Bangsa Tanpa Jiwa oleh Free Hartley. Pada bait pertama, aku terlahir dari air mata anak bangsa yang tak henti mengalir. Pada bait ini, si penulis seolah sedang menggambarkan tentang kesedihan, di mana kondisi suatu bangsa sedang tidak stabil, sedang bersedih. Seorang anak bangsa, rakyat kecil ini yang lahir dan hidup dari kepiluan, bangsanya sendiri di tanah airnya sendiri. Dan jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi, maka termasuk dalam sastra sebagai cermin masyarakat. Maksudnya, yaitu seberapa jauh sastra ini dapat dianggap cermin kepada masyarakat menurut mengklarifikasikannya Willock dan Warren. Pada bait kedua, memperjelas ketidakberdayaan yang dihadapi oleh anak bangsa atau rakyat pada kutipan kehidupan bergelombang dari mata air yang menghilang, seolah sanggup mengeringkan dada dan jiwa. Air mata yang mengenang, mengaburkan hati dan mata, menciptakan berbagai duka dan luka. Pada bait ini menggambarkan tentang lika-liku kehidupan yang dialami. Jika dihadapkan dengan konteks latar belakang diksi pengarang, maka ini kaitannya dengan bahwa pengarang adalah warga masyarakat biasa. Ia dapat dipelajari sebagai makhluk sosial. Perasaan yang sedang dialami oleh rakyat ketika itu dapat disampaikan dan diwakilkan oleh si pengarang dalam bentuk karya sastra. Pada bait ketiga, kita dihadapkan dengan pemahaman
terhadap karya sastra itu sendiri. Nah, dengan pertimbangan aspek kemasyarakatannya, seperti yang kita tahu bahwa kondisi yang nyata dialami oleh rakyat kecil sangatlah memprihatinkan. Ini terlihat pada kutipan kita buta aksara, kita buta tanda-tanda, tak mampu lagi membaca, tak lagi bisa merasa, bahkan tak mau lagi meraba. Di mana Abrams menulis bahwa dari sosiologi sastra meliputi 3 tipe dan salah satunya ialah sebuah karya sastra dengan kondisi sosial itu harus direfleksikan di dalamnya. Pada bait terakhir, perasaan marah, kecewa, dan kekecewaan mulai dirasakan ketika si pengarang meluapkan pada bait. Semua itu, ya semua saja, milik pengusaha tanpa jiwa, milik penguasa tanpa rasa, di tengah rakyat yang melata, oleh lapar dahaga yang merana. Sebuah penggambaran bahwa pada saat itu mungkin sistem pemerintahan yang berlangsung tidak begitu memuaskan dan dirasa tidak berjalan dengan baik, yang kemudian menjadi persoalan umum dan biasa dirasakan oleh rakyat kecil. Si pengarang mencoba untuk memasalahkan pembaca dan dampak sosial karya sastra, di mana pengarang dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat karena seni tidak hanya meniru kehidupan, tetapi juga membentuknya. Banyak orang meniru gaya kehidup tokoh-tokoh dunia rekaan dan diterapkan dalam kehidupannya. Nah, sekian analisis yang bisa saya jelaskan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.